Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ngomong dulu. Ini kembali berjumpa dengan kelas 2 kan, untuk belajar kembali pendidikan agama. Ngomong, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Coba kalau begitu kita mulai untuk belajar. Siap belajar? Siap belajar. Berarti kita awali dengan sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik? Kalau umat Islam itu setiap mengawali sesuatu yang baik harus diawali dengan berdoa. Ya, berdoa itu penting ya, karena meminta kepada Allah agar Allah memberikan apa yang diminta oleh kita semua. Siapa yang mau berdoa? Aufa maju sini. Coba belakang supaya kita dapat ridha ya. Yang sigap ya. Kita mulai membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdoa sudah, kabarnya udah baik semua, udah semangat semua. Berarti sekarang siapkan alat tulisnya. Nah, siapkan pensilnya, siapkan penghapusnya, siapkan. Nah, kalau udah siap belajar, sambil Bapak absen dulu ya. Para absennya nih, sambil mempersiapkan kesiapan belajar. Bapak absen. Akila hadir. Kemudian Alma hadir. Aufa hadir. Yang kenceng katanya semangat ya. Dera hadir. Arya hadir. Kemudian Dampak hadir. Kemudian Fahri hadir. Farel ada. Kemudian Atul hadir. Kemudian siapa lagi? Azwan. Kemudian Muazzam hadir. Yang terakhir Wina hadir semua ya, supaya kita semangat belajar. Kita awali dengan yang semangat dulu nih ya. Ini ada lagunya nih ya, lagunya. Nah, seperti ini liriknya. Nah, nanti kita mulai ya. 1, 2, 3. Baca Al-Quran sering-sering sekali. Aku baca Al-Quran sering-sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa
baca sehingga aku bisa. Ayo kita mulai. Aku nyanyinya, kalau nyanyi terus nanti belajar apa? Nah, baik anak-anak sekalian, nyanyi sudah. Bapak pengen tahu semangatnya kayak gimana? Bisa tetap semangat ya? Coba tetap semangatnya seperti apa? Bagus, anak-anak Bapak yang hebat ya. Baik anak-anak sekalian, pelajaran yang baru. Masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Ya, coba tentang apa? Fadila. Nah, percaya diri. Mandiri. Apa? Berani bertanya, apalagi? Ya? Ya, gerakan-gerakan sholat sebelumnya. Berarti kamu memperhatikan dalam pelajaran yang kemarin sampai sekarang masih ingat. Berarti hebat ya. Yang lain jangan mau kalah ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ya sini. Ini ada apa ini bacanya? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat ke-103 ya. Nah, yang akan kita pelajari di surat Al-Asr ini tuh ada 4 kompetensi dasar. 1, terbiasa membaca Al-Quran. Ini adalah terusan ini ya, cuma itu ke bawah tidak kelihatan. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap saling menasihati. Ini nggak kelihatan ya, putih ya misalnya, saling menasihati. Kemudian yang ketiga apa ini? Memahami pesan pokoknya, pokok surat Al-Asr. Yang keempat, melafalkan Quran surat Al-Asr dengan benar ya. Sebelum lanjut, siapa yang hafal surat Al-Asr? Baru 2 orang di sini ada. Ada. Siapa yang hafal lagi surat Al-Asr? Ya. Coba Alma maju sini, Mak. Ini, Mak. Kalau hafal sini. Bacanya harus benar ya. Di sini kan ditulis harus membaca Al-Quran dengan tartil. Siapa yang tahu tartil? Baca dengan benar, betul. Terus apa lagi? Membaca dengan tenang boleh. Apa lagi? Mahrajnya benar. Sebelah sini aja nih, sebelah sini nggak jawab. Tajwidnya benar tuh gitu. Ya harus pintar. Apa lagi? Panjang pendeknya benar. Nah itu namanya tartil. Coba kita lihat bagaimana Alma nih ya. Alma mau baca. Baca apa Alma? Quran surat Al-Asr. Ada berapa ayat coba? Ada 3 ayat. Kita mulai ya. Yang kencang, yang bagus, yang tartil. Mulai. وعملوا
lihat sini. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kamu kalau baca Quran itu harus tartil. Kata sebelah sini harus makhrajnya benar. Kata si Farel apa lagi tadi Farel? Bacanya benar. Panjang pendeknya benar. Apalagi tadi? Tajwidnya benar ya. Nah, ini lihat apa nih? Karena kita harus senang baca Al-Quran. Tema kita itu tema pokoknya ya di buku senang baca Quran, senang bisa baca Quran. Semuanya harus bisa baca Quran, harus senang kalau baca Quran. Ya, apa Al-Quran itu? Al-Quran itu ya pedoman hidup umat Islam. Gak boleh ditinggalkan. Nih Bapak kasih motivasi dulu ya, stimulus dulu buat kamu. Nih, kalau kamu senang baca Quran, kalau kamu bahkan sampai hafal ya baca Quran, nih lihat sini, kamu bisa memakaikan apa ini? Mahkota. Buat siapa? Buat bapaknya, buat ibunya. Kapan? Nanti di surga. Ibunya akan ngomong apa? Gak bisa ngomong apa-apa selain menangis. Bapaknya gak bisa ngomong apa-apa selain menangis. Menangis apa? Sedih bukan? Bukan. Bahagia karena bisa anaknya bisa hafal Quran, bisa memakaikan mahkota di surga. Kalau orang berdosa kan masuknya neraka. Orang pintar baca Quran masuknya ke surga. Nah, mau nggak kamu seperti ini? Mau. Harus mau. Ya, si Alma tadi udah pintar. Bapak kasih apa ini? Bintang. Ya, bintang buat Alma. Bintang satu mah. Ya, simpan untuk jadi nilai. Ya, tema kita itu tema pokoknya ya di buku senang baca Quran. Senang bisa baca Quran. Semuanya harus bisa baca Quran. Harus senang kalau baca Quran. Ya. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu ya pedoman hidup umat Islam. Gak boleh ditinggalkan. Nih Bapak kasih motivasi dulu ya, stimulus dulu buat kamu. Nih, kalau kamu senang baca Quran, kalau kamu bahkan sampai hafal ya baca Quran, nih lihat sini, kamu bisa memakaikan apa ini? Mahkota. Buat siapa? Buat bapaknya, buat ibunya. Kapan? Nanti di surga. Ibunya akan ngomong apa? Gak bisa ngomong apa-apa selain menangis. Bapaknya gak bisa ngomong apa-apa selain menangis. Menangis apa? Sedih bukan? Bukan. Bahagia karena bisa anaknya bisa hafal Quran, bisa memakaikan mahkota di surga. Selanjutnya anak-anak sekalian, pembelajaran yang ke-1 ini terbiasa membaca Al-Quran. Kita perhatikan dulu sama-sama untuk menyimak video bagaimana baca Quran yang baik. Tadi sebenarnya udah sama si Alma. Ya, kita putar lagi. Ya. Nah, si Alma udah bagus. Nih kita perhatikan nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba sekali lagi kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
baca Quran dengan tartil. Ya, mulut ini amanah yang harus digunakan juga untuk membaca Al-Quran. Kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Nah, ini kan panjang ya. Nanti di video juga dipotong. Boleh sampai sini boleh, boleh sampai sini dulu boleh. Nah, enaknya mau di mana nih? So lihat aja di sini. Coba. Apa dulu contohin? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa'amilus salihati wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mata pelajaran yang dipelajari. Nah, karena yang ketiga untuk pengetahuannya kita akan membahas menelaah Quran surat Al-Asr itu. Ya, menelaah Quran surat Al-Asr itu tentang pesan-pesan pokok yang ada di surat Al-Asr. Apa saja? Nah, kita buka. Ya. Sini lihat. Di ayat 1. Wal 'asr. Ya, apa itu artinya? Demi masa. Ya, demi masa. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Artinya apa ini? Sungguh. Nah, kamu nanti bertanya, kenapa sih manusia rugi? Bandutnya yang benar, tapi perhatikan. Kenapa manusia rugi? Nah, nanti diterangkan. Nanti ada pelajaran sambil menyimak. Ya. Kemudian ayat ketiga. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apa artinya? Kecuali untuk dan saling menasihati untuk sabar. Nah, kita mulai dari ayat 1 lagi. Apa maksudnya? Ya, pesan pokoknya. Ayat ke-1. Kan tadi artinya demi masa. Pesannya berarti manusia harus memanfaatkan waktu. Ya, manusia harus memanfaatkan waktu. Kemudian selanjutnya ayat ke berapa? 2. Ini artinya sungguh manusia dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Manusia rugi itu karena tidak memanfaatkan waktu. Perhatikan, habis ini kita diskusi, ya. Kemudian yang ketiga, kecuali orang-orang beriman mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, sekarang aku minta semuanya buat kelompok, jadikan 4 kelompok. Nah, 4 apa itu? Untuk mendiskusikan apa yang sudah diamati. Bapak akan bagikan dulu lembar
Fatimah boleh nih. Pengennya Abu Bakar, boleh Abu Bakar ini. Pengennya apa? Nah, ayo jangan mau kalah. Umar bin Khattab aja ya. Nah, nih buat ketuanya siapa? Apa aja, apa tulis? Wah, ini ketuanya siapa? Siapa? Tapi, nah, ini ketuanya siapa ini? Alma, boleh Alma. Alma bagus nih Alma ya. Ini siapa ketuanya nih? Lah. Nah, nanti boleh ditulis. Di situ ada nama kelompok, kemudian ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa, tulis. Bapak kasih waktu dulu sebelum lanjut ke permasalahan yang harus kamu diskusikan. Ya? Sekarang kelompok 4. Tulis. Nah, permasalahannya yang harus kamu diskusikan. Isi pesan udah, amal soleh udah. Ini tadi apa nih yang ketiga? Dera, apa masalahnya tadi? Siapa orang rugi? Nah, ini kebalikannya. Siapa orang yang beruntung? Ayo, silakan kalian diskusikan semuanya kerja sama untuk bisa menyelesaikan soalnya. Semuanya nanti ditulis. Ya, bagus. Semuanya yang benar duduknya ya. Duduk yang benar. Apa? Oh, para ini. Ya. Ya. Pokoknya terserah. Bapak belum nggak tahu. Ya, harus bisa menunjukkan. Ya, bicara harus bisa. Aku baru bisa. Nah, semuanya. Coba yang sebut amal soleh itu apa aja? Waktunya 5 menit lagi. Silakan. Ini namanya kegiatan menalar. Ya, kamu sedang menalar. Coba apa yang sudah tadi diamati. Nah, kamu diskusikan. Kamu harus hebat. Ya, anak bapak harus baik, hebat, pintar. Ya. Udah? Ya, cepat. Ayo cepat. Siapa orang yang beruntung? Tadi kan ada di ayat ketiga, kebalikan orang yang rugi. Cepat. Tulis langsung. Yang banyak, semakin banyak jawabannya semakin bagus. Coba yang lainnya. Ayo. Sudah belum? Ayo kelompok yang lainnya. Ini yang sebelah sini udah hampir selesai semua. Ayo Pak, cepat. Sudah? Kelompok 1. Kalau sudah, coba maju semua. Kelompok 1 maju semua. Ini. Nah, ketuanya sini. Sebelah sini ketuanya nih. Coba Bapak pengen tahu hasil diskusinya. Waduh, beringatan amat. Nah, coba bacakan apa pertanyaannya dulu apa? Apa saja isi pesan Quran surat Al-Asr? Apa saja pesan surat Al-Asr? Coba perhatikan semuanya. Coba hasilnya apa? 1. Manusia harus memanfaatkan waktu. 2. Menunjukkan sikap saling menasihati dan Terus 3. Kecuali orang-orang yang beriman. orang yang beriman, orang yang saling menasihati. Tadi satunya apa? Memanfaatkan waktu. Bagus. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, itu termasuk di antara isi pesan pokoknya. Tadi kan sudah ditayangkan. Ya. Belum.
dua maju. Giliran. Ini apa namanya nih? Ketuanya nih. Alma, ini. Dekat. Terus apa lagi? Dapat. Apa lagi? Apip. Satunya? Pinjar. Coba bacakan yang keras. Apa permasalahan kelas? Itu apa? Kelompok 2. Sebutkan amal-amal soleh. Sebutkan amal-amal soleh. Tadi yang menjawab ini siapa aja coba? Nike, kamu jawab apa tadi di sini? Jawab apa? Naik haji. Naik haji. Naik haji termasuk amal soleh. Siapa tadi ngomong apa? Ketuanya ngomong zakat, boleh. Apip apa lagi tadi? Terus sama coba bacakan secara semuanya, keseluruhan. 1. Sholat. 2. Sholat. Amal soleh. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji. 6. Wudu. Iya. 6. Syahadat. Wah, ya itu amal soleh. 10 Islam itu amal soleh. Nah, kalau untuk apa? Usia kamu, ya amal solehnya itu harusnya yang lebih tepatnya kan kalau naik haji belum bisa, ya sholat udah bisa bagus, ngaji itu amal soleh. Ngaji, kamu harus pinter ngajinya, belajar yang rajin, nanti ditulis lagi ya. Nah amal soleh itu untuk usia kalian belajar yang rajin, apalagi tidak berbohong, apalagi disiplin. Nah di sini kan diajarkan untuk disiplin, harus datang tepat waktu, apalagi harus mentaati peraturan tiket, apalagi Sedekah. sedekah boleh. Ya tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kasih bintang dulu, ini. Ya kasih bintang dulu. Tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 semuanya maju. Ketuanya Dera, Bina, Ajam. Tapi coba bacakan yang tentang permasalahannya apa? Siapa manusia yang rugi? Ada yang tahu nggak di sini sebelum bapak ini? Ada yang tahu siapa manusia rugi? Siapa? Coba kelompok 2. Manusia rugi itu yang bagaimana? Tidak mengelak waktu. Boleh. Bentar dulu. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 semuanya maju. Ketuanya Dera, Bina, Ajam. Tapi coba bacakan yang tentang permasalahannya apa? Siapa manusia yang rugi? Ada yang tahu nggak di sini sebelum bapak ini? Ada yang tahu siapa manusia rugi? Siapa? Coba kelompok 2. Manusia rugi itu yang bagaimana? Tidak mengelak waktu. Boleh. Bentar dulu, ini dulu. Pengen tahu nih. Ya. Ya, boleh. Bagus. Tepuk tangan. Tadi apa kata si Arya? Orang yang rugi itu yang bagaimana ya? Tidak memanfaatkan waktu. Boleh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dikasih bintang juga. Ya. Kelompok 4. Kelompok apa namanya nih? Apa yang ini? Jadi tadi Umar Nakal. Nanti cepat ayo. Tinggal dikit lagi waktunya. Ya. Apa? Bacakan yang kencang. Siapa orang yang beruntung? Kalau tadi ini orang rugi, coba ini yang beruntung yang bagaimana? Memanfaatkan waktu. Atau kencang. 1. Orang yang memanfaatkan waktu. Mm-mm. 2. Orang yang beramal soleh. Betul. 3. Orang yang beriman. Orang beriman. Boleh. Jawabannya bagus. Tepuk tangan. Ya, dikasih bintang. Nah, bawah. Kakak ketawa. Ya. Semuanya sudah menyelesaikan diskusi untuk menjadi kesimpulan nih. Lihat di depan semuanya. Ya. Kesimpulannya, agar tidak digolongkan sebagai orang rugi,
dalam kebenaran dan kesabaran. Dan Farel hebat. Nanti untuk selanjutnya, Farel hebat. Nanti untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, kalian nanti Bapak kasih alamat Google Form. Karena kalian kan punya HP semua kan? Ya. Nah, mengerjakan LKPD-nya di Google Form. Ya, ada nanti Bapak kasih linknya. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, Bapak ulang, ya. Al-Quran surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Kemudian isi pesannya harus memanfaatkan waktu, jadi orang beriman, senang beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Apa Farel? Hah? Gak ada? Oh gak ada? Ini nih. Kira-kira di pembelajaran selanjutnya kamu pengen bagaimana, Pak? Mau seperti ini lagi, diskusi atau bagaimana? Nah, coba kelompok 1 mau diskusi atau bagaimana? Diskusi seperti ini. Kelompok 2 coba mau diskusi lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Kelompok 3 diskusi. Nah, kalau yang nggak bisa ketolong ya. Ya, kalau udah beres.